dirilis di Amerika Utara dengan judul Dragon Wars. Merupakan film asal Korea Selatan yang diproduksi tahun 2007. Bergenre drama fantasi petualangan yang ditulis dan disutradarai oleh Sim Hyung Rae dan dibintangi oleh beberapa nama seperti Jason Burr, Amanda Brooks, Robert Forster, dan juga Elizabeth Pena. Film berbiaya tinggi ini sukses masuk dalam box office dengan meraup laba kotor sekitar 100 juta US dollar. Tetapi sayangnya secara umum film ini menuai hasil negatif dari para kritikus. Meskipun nilai film ini jelek, tapi gua akan tetap merecap film ini. Kali aja gitu kan bisa menghibur kalian. Tapi sebelum itu seperti biasa, kita joget dulu cuy. Film dibuka dengan prolog yang menceritakan sebuah cerita tentang kisah mitologi seekor naga. Setiap 500 tahun sekali seorang bayi perempuan akan lahir ke dunia yang fana ini, di mana ketika dewasa nantinya dia akan memiliki jiwa yang kuat untuk berubah menjadi seekor naga. Naga yang terhebat dari semua naga yang pernah ada. Naga yang baik akan selalu menggunakan kekuatannya untuk melindungi alam semesta, sedangkan naga yang jahat akan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan dunia. Scene kemudian berpindah ke sebuah kota, di mana di beberapa bagiannya terlihat hancur berantakan. Salah seorang reporter yang bernama Ethan mencoba untuk melakukan liputan di area tersebut. Dalam liputannya, Ethan berhasil mendokumentasikan penemuan yang berupa kulit ular. Ethan merasa kalau dia pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Dia juga merasa kalau hal ini mungkin ada kaitannya dengan dirinya waktu dia kecil. Ethan lalu mengingat kejadian 15 tahun yang lalu. Pada saat itu, Ethan bersama dengan ayahnya terlihat berkunjung ke sebuah tempat yang mengkoleksi barang-barang purbakala. Sang ayah berniat untuk menjual koleksi belatinya kepada seorang pedagang yang bernama Jack. Nah, si Ethan yang lagi keliling secara nggak sengaja melihat sebuah kotak kuno yang tiba-tiba saja terbuka dan bersinar terang. Si Jack, sang pedagang yang mengetahui hal itu, kemudian berpura-pura sakit jantung, di mana dia meminta ayahnya si Ethan untuk pergi membelikannya obat. Dan ketika sang ayah pergi meninggalkan Ethan, si Jack lalu memberitahu Ethan tentang sebuah rahasia. Jack mengatakan kalau di dalam kotak itu terdapat sebuah kulit dari Imugi. Imugi adalah makhluk yang berasal dari sebuah legenda asal Korea yang dapat merubah bentuknya menjadi seekor naga. Zaman dahulu kala hidup seekor ular raksasa yang bernama Imugi. Dia tinggal di langit bersama dengan para pengikutnya. Nah, makhluk Imugi ini adalah ular. Mereka nggak bisa terbang cuy, mereka cuma tinggal di langit. Makanya itu setiap 500 tahun sekali langit akan menghadiahi Imugi sebuah benih, di mana benih itu dapat merubah seekor Imugi menjadi seekor naga yang memiliki kemampuan terbang di angkasa. Nah, benih yang dimaksud itu disebut sebagai Yewiju, di mana Yewiju nantinya akan berubah menjadi seorang individu yang lahir dengan kemampuan untuk mengubah seekor ular Imugi menjadi seekor naga. Namun, si Jack juga menceritakan kalau ada seekor ular Imugi jahat yang juga sangat menginginkan Yewiju. Dia adalah Buraki. Karena itu langit memutuskan untuk menyembunyikan Yewiju di bumi lewat perantara bayi perempuan. Yewiju akan terbentuk secara sempurna ketika dia sudah berumur 20 tahun. Pada saat itu Imugi akan mengambilnya dan mengubahnya menjadi seekor naga. Selain itu, langit juga mengirimkan dua pasukan terbaiknya, yaitu Haram dan juga gurunya yang bernama Bokun, untuk melindungi Yewiju. Selama 20 tahun Bokun membesarkan si bayi perempuan yang kemudian diberi nama Narin. Sedangkan muridnya si Haram rupanya jatuh cinta dengan Narin. Begitupun sebaliknya, Haram juga diberikan oleh sang guru sebuah kalung, di mana kalung itu akan diberikan kepada siapapun yang telah menjadi penjaga Yewiju. By the way, si Haram ini dilema. Di satu sisi dia tahu tugasnya yaitu melindungi Narin sebagai Yewiju. Di sisi lain dia nggak mau kalau Narin akan diambil nantinya oleh Imugi karena dia udah jatuh cinta cuy. Nah, hari kedatangan iblis Buraki pun sekarang sudah tiba, di mana dia dan pasukannya datang ke desa untuk mengambil Yewiju. Anjir, pakai roket nggak tuh? Pasukan Buraki yang dijuluki sebagai pasukan Atrox ini dengan sadisnya membantai siapapun yang mereka lihat. Sambil mencari keberadaan dari Yewiju, mereka memeriksa tanda atau tato di bahu setiap para wanita. Singkat cerita, pasukan Atrox berhasil mendapatkan Narin yang kemudian dibawa dan rencananya akan diberikan kepada Buraki. Di tengah jalan, Haram dan gurunya berhasil merebut kembali si Narin, di mana Haram membawa Narin dan menyembunyikannya.
Namun rupanya Haram berniat menolak perintah langit di mana dia mencoba melarikan diri bersama dengan Naren. Iblis Buraki pun turun tangan dan mengejar mereka. Karena itu pasangan tersebut kemudian memutuskan untuk bunuh diri dengan cara melompat dari atas tebing. Dan akibatnya Buraki pun gagal mendapatkan kekuatan yang akan menjadikannya seekor naga yang paling kuat. Sampai kesempatan itu terjadi lagi di masa sekarang. Setelah selesai berdongeng, Jack lalu memberikan Ethan kalung pelindung Imugi. Jack juga mengatakan kepada Ethan kalau dia adalah si guru Bokun. Dan dia sudah menunggu selama 500 tahun sampai akhirnya menemukan Ethan sebagai reinkarnasi dari muridnya. Karena itu Jack memberitahu Ethan untuk melindungi Yaiju yang sekarang lahir melalui seorang gadis bernama Sarah. Balik lagi ke Ethan yang sekarang sudah besar. Ketika menyadarinya, Ethan lalu melakukan pencarian terhadap gadis yang bernama Sarah. Dia lalu meminta bantuan seorang teman yang bernama Bruce untuk mencari sosok gadis bernama Sarah. Bruce awalnya bingung gitu cuy, gimana caranya ya kan mencari nama Sarah. Sedangkan ada ribuan orang bernama Sarah di kota mereka. Mereka lalu mempersempit pencarian dengan mencari seorang gadis berusia 19 tahun dengan tato naga di bahunya. Scene kemudian berpindah di sebuah fasilitas olahraga. Dan dia adalah si Sarah. Kebetulan Sarah juga melihat siaran berita yang memberitakan kejadian di awal tadi. Ketika si Sarah melihat penampakan kulit Imugi, Sarah lalu bergegas untuk pulang ke rumahnya. Sepertinya Sarah mengetahui kalau sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Malam harinya ketika Sarah pulang dari klub secara nggak sengaja, dia diganggu sama beberapa orang. Namun tiba-tiba Bokun muncul dan menghajar mereka. Sementara itu di kebun binatang Ragunan, seorang penjaga dikejutkan dengan kemunculan seekor ular raksasa. Ular ini adalah si Buraki. Buraki ini muncul dan memangsa beberapa ekor gajah. Nah, si Sarah yang semalam mendapat insiden penyerangan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Di sini Sarah mengatakan kalau dia diselamatkan oleh seorang kakek tua. Kabar berita ini secara nggak sengaja akhirnya juga diketahui sama si Ethan. Singkat cerita, Ethan berhasil mendapatkan data pribadi milik Sarah. Ethan lalu bergegas pergi ke rumahnya si Sarah, yang kebetulan juga dia mendapatkan sebuah informasi kalau telah terjadi sebuah insiden di rumahnya Sarah. Pada malam sebelumnya, Buraki dan anak buahnya muncul untuk mencari Sarah di rumahnya. Tetapi Buraki malah bertemu dengan temannya Sarah yang kebetulan ada di sana. Nah, si Sarah sendiri ada di rumah sakit. Dia dirawat di rumah sakit karena menderita rasa sakit yang sangat hebat di sekitar bahunya. Karena itu pihak rumah sakit menganggap Sarah mungkin telah terinfeksi penyakit menular. Ethan yang mengetahui keberadaan Sarah kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Singkat cerita, Ethan berhasil bertemu dengan Sarah di ruang isolasi. Di luar dugaan, Buraki sekarang sudah berada di area rumah sakit untuk menangkap si Sarah. Dengan cepat seorang dokter tiba-tiba saja muncul dan mengatakan untuk segera pergi membawa Sarah ke tempat yang aman. Singkat cerita lagi, Ethan berhasil membawa Sarah ke sebuah tempat yang dirasa aman dari serangan Buraki. Di tempat lain, Buraki memanggil seluruh pasukannya untuk melakukan perburuan secara besar-besaran. Sekarang kita balik lagi ke Ethan dan Sarah. Di momen ini, hal yang sudah terjadi kembali terulang, di mana mereka berdua kini sedang jatuh cinta. Sementara itu, pihak militer yang sudah mengetahui kemunculan makhluk raksasa kemudian memulai penyelidikan. Dari proses penyelidikan diketahui kalau makhluk tersebut mengincar Sarah. Karena itu Sarah sekarang menjadi target operasi. Selain itu pemerintah juga memerintahkan tim pasukan khusus untuk menangkap sosok makhluk raksasa yang diperkirakan sekarang sedang bersembunyi di sebuah goa. Tapi sayang beribu sayang, pasukan ini dihabisi oleh anak buah Buraki. Di tempat lain, Sarah dan Ethan sekarang sedang berada di sebuah tempat milik seorang psikiater. Ethan sengaja membawanya ke sini dengan tujuan untuk mencoba mengorek ingatan masa lalunya lewat alam bawah sadarnya. Dan diketahui kalau Sarah merupakan reinkarnasi dari Naren. Buraki yang kini sudah tiba kemudian datang. Dan karena itu Ethan dan Sarah langsung segera melarikan diri. Singkat cerita mereka berhasil kabur dan di sini Ethan sekali lagi meminta pertolongan temannya yaitu si Bruce untuk membawakannya sebuah helikopter. Ethan sempat dikagetkan oleh Jack yang muncul secara tiba-tiba. Jack mengingatkan Ethan untuk jangan melupakan misinya karena nasib dunia ada di tangannya. Nah, si Buraki lagi-lagi muncul dan mengejar Ethan, Sarah, dan juga Bruce. Kejar-kejaran terus terjadi sampai ke tengah kota yang sedang padat-padatnya.
Ethan dan Sarah kemudian berhasil naik ke gedung Liberty dan juga disusul oleh Buraki. Setelah tiba di atas, helikopter pesanan Ethan sudah ada di sana. Dengan cepat mereka menaiki helikopter tersebut. Tapi naas Buraki nggak membiarkan hal itu terjadi. Helikopter itu langsung digigit. Akibatnya Ethan dan Sarah mau nggak mau harus keluar dari helikopter untuk menyelamatkan diri. Seketika itu juga langit pun menjadi gelap dan mereka pun menjadi terpojok. Tapi beberapa helikopter militer muncul dan menembaki Buraki. Di luar dugaan, Buraki dapat dijatuhkan oleh beberapa tembakan misil. Namun tiba-tiba anak buah Buraki datang menolongnya. Dan bukan cuma makhluk terbang saja, pasukan darat Buraki juga memasuki kota. Peperangan dalam kota pun terjadi antara pasukan Buraki pimpinan Atrox melawan pihak militer. Nah, di tengah pertempuran seru tersebut, Ethan dan Sarah berhasil dievakuasi oleh dua orang agen FBI yang kemudian membawa mereka ke suatu tempat. Salah seorang agen yang bernama Frank rupanya ingin menghabisi Sarah. Para agen ini tahu tentang Yeoiju, makanya itu agen Frank ingin mengambil jalan pintas untuk menghentikan kekacauan ini, yaitu dengan cara membunuh Sarah. Tapi rupanya temannya si Frank gak setuju dengan keputusan tersebut. Setelah itu si agen kemudian menyuruh Ethan dan Sarah untuk segera pergi sejauh mungkin. Mereka berdua sekarang berencana untuk pergi ke Meksiko. Di sini Ethan bermaksud untuk mengubah takdir. Takdir yang selalu terulang 500 tahun sekali. Ethan mempunyai sebuah rencana, yaitu dia mencoba menyelamatkan Sarah supaya tidak dikorbankan kepada Imugi. Tapi anak buah Buraki rupanya sudah mengetahui keberadaan mereka. Mobil mereka kemudian dihujani oleh bola-bola api sehingga mobil tersebut harus terbalik. Ethan dan Sarah akhirnya tertangkap. Mereka rupanya dibawa ke sebuah tempat, di mana di sini upacara pengorbanan Sarah akan segera dilakukan. Iblis Buraki juga kemudian datang dan mendekati Sarah. Nah, melihat Sarah dalam bahaya, Ethan hanya bisa berteriak. Dalam teriakannya tersebut, secara nggak sengaja kalung yang dipakainya mendadak mengeluarkan cahaya. Cahaya itu mengeluarkan efek kejut yang sangat dahsyat, sehingga menghanguskan seluruh pasukan, kecuali si Atrox. Ethan yang sudah terbebas dengan cepat mengambil sebuah pedang dan mencoba menyelamatkan Sarah. Pertarungan antara Ethan dan Atrox pun terjadi, namun pada akhirnya Atrox harus mati karena pedangnya secara nggak sengaja mengenai kalung yang dipakai oleh Ethan. Nah, si Buraki yang sadar kini kembali memojokkan Sarah. Dan hal yang nggak diduga terjadi, yaitu satu ekor Imugi muncul dan menyerang Buraki. Imugi ini muncul dari langit dan langsung menggigit Buraki. Pertarungan antara Imugi baik dan jahat pun terjadi. Dalam pertarungan itu, Imugi baik harus kalah oleh Imugi jahat. Nah, melihat hal itu, Sarah memilih untuk mengorbankan dirinya. Karena nggak ada jalan lain selain melakukan hal tersebut. Yeoiju pun harus keluar dari tubuh Sarah, yang kemudian diberikan kepada Imugi baik, yang kebetulan juga lagi mangap pada saat itu. Imugi baik langsung berubah bentuk menjadi seekor naga. Pertarungan seru pun terjadi antara Buraki melawan sang naga. Di mana pada akhirnya Buraki harus hancur berkeping-keping oleh semburan bola api sang naga. Yang kebetulan juga si Buraki ini lagi mangap cuy. Setelah itu sang naga mendekati Ethan dan juga Sarah. Roh di dalam tubuh Sarah kemudian keluar, di mana dia selamanya akan menyatu di dalam tubuh sang naga. Ethan dengan sedih kemudian harus merelakan kepergian sang naga. Dan ceritanya pun tamat cuy.
Mudah-mudahan kalian ngerti lah ya dengan alur ceritanya yang gue bikin ini. Ini film kalau digarap lebih serius harusnya bisa lebih keren lagi. Bayangin aja dapat rating di bawah 4 di IMDb. Ini pertama kalinya loh admin nge-recap film dengan rating sejelek ini. Demi kalian anjay. Udahlah ya gitu aja cuy. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Gue pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. Musik.